Misteri dan mitos Gunung Sumbing. Hampir sebagian besar gunung diyakini sebagai tempat mistis yang menjadi lokasi beragam kejadian gaib dan misterius. Tidak terkecuali Gunung Sumbing yang merupakan gunung api aktif tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Sumbing terletak di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki kembaran yang bernama Gunung Sindoro, yang dulunya gunung ini diibaratkan sebagai anak kembar. Di sini Kang Idad akan membagikan cerita misteri dan mitos Gunung Sumbing. Gunung Sumbing tempat para peri bersemayam. Sejarah Gunung Sumbing berawal dari kisah sebuah keluarga yang memiliki dua putra kembar. Mereka hidup di pedesaan. Sang ayah dan ibu bekerja sebagai petani. Kedua putra tersebut sering berkelahi hingga pada suatu hari sang ayah kehilangan kesabaran saat harus melihat kedua putranya bertengkar terus-menerus dipengaruhi emosi. Sang ayah pun memukul salah satu putranya di bagian bibir, mengakibatkan bibirnya robek. Dalam bahasa setempat disebut sumbing. Menurut kisah legenda, maka nama Sumbing yang tersemat pada Gunung Sumbing diambil dari kejadian di atas, sedangkan nama Sindoro diambil dari perilaku saudara kembarnya yang memiliki sikap bijaksana, selalu melindungi dan santun. Misteri raksasa hitam. Kisah misteri yang kedua. Menurut sebuah mitos, pintu masuk yang berada di Gunung Sumbing dijaga ketat oleh sosok raksasa hitam. Ia akan mengawasi setiap manusia yang masuk ke dalam kawasan Gunung Sumbing hingga beberapa kilometer perjalanan. Bila orang tersebut memiliki niatan dan perilaku buruk, maka sosok raksasa hitam tersebut akan berusaha mencelakakan atau membuatnya tersesat. Yang kisah ketiga, mitos Gunung Sumbing, peri Gunung Sumbing. Peri biasanya sering kalian dengar ada di dalam dongeng. Tetapi saat kita mendaki Gunung Sumbing, peri akan menjadi bagian dari mitos gunung ini. Para pendaki mengatakan peri tersebut adalah makhluk yang bercahaya, tetapi ia sangatlah tidak ingin jika manusia melihat wujudnya. Dalam versi lain mengatakan bahwa peri adalah jin penunggu Gunung Sumbing yang bisa saja menyesatkan pendaki ketika mendaki, tidak menjaga adab selama pendakian. Kisah yang keempat, mitos Gunung Sumbing, kakek tua dan rokok menyan. Rokok menyan sering diidentikan dengan hal mistis. Bau menyan biasanya sering diidentikan dengan hal-hal mistis. Biasanya bau menyan akan tercium saat kalian melihat sesaji, dan pada saat kalian menaiki Gunung Sumbing, kalian akan sering melihat kakek tua yang sedang merokok menyan. Diamkan saja karena pendaki percaya bahwa kakek tua itu hanyalah penunggu dari Gunung Sumbing, dan jangan heran jika kalian melihatnya selama pendakian menuju puncak Sumbing. Yang kelima, orang berbaju putih. Gunung Sumbing memang lekat dengan nuansa mistisnya. Jika kita tadi sudah membaca cerita tentang kakek tua, kali ini cerita datang dari orang yang ada di atas Gunung Sumbing, tetapi memakai jubah putih. Jubah putih sering diidentikan dengan orang yang baik, tetapi saat kalian menjumpainya di tengah pendakian, Anda akan merasa takut pastinya. Jangan khawatir. Saat kalian melihat orang jubah putih saat melakukan pendakian di Gunung Sumbing, itu berarti kita melihat para orang pintar yang sedang bertapa atau diskusi, karena Sumbing dipercaya sebagai tempat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Keenam, orang berbaju hitam. Ada pula pendaki
yang pernah melihat orang berbaju hitam saat melewati jalan menuju puncak Sumbing. Orang berbaju putih Gunung Sumbing memang lekat dengan manusia mistisnya. Jika kita tadi sudah membaca cerita tentang kakek tua, kali ini cerita tentang dari orang yang ada di atas Gunung Sumbing, tetapi memiliki jubah putih. Jubah putih sering diidentikan dengan orang yang baik, tetapi saat kalian menjumpainya di tengah pendakian, Anda akan merasa takut pastinya. Jangan khawatir saat kalian melihat orang jubah putih saat melakukan pendakian di Sumbing. Itu berarti kita melihat para orang pintar yang sedang bertapa atau diskusi. Karena Gunung Sumbing dipercaya sebagai tempat kadewa guruan. Selanjutnya, orang berbaju hitam. Ada pula pendaki yang pernah melihat orang berbaju hitam saat melewati jalan menuju puncak Sumbing. Tentu saja hal itu akan membuat bulu kuduk merinding, apalagi jika jumlah dari kalian hanya sedikit. Menurut masyarakat setempat, orang berbaju hitam yang sering dijumpai para pendaki adalah mereka yang memang sedang bertapa di Sumbing. Entah apa tujuan dari pertapaannya, tetapi orang berbaju hitam itu terlihat berkomat kamit sambil mengucap mantra atau doa. Jika kalian melihatnya, cukup diam dan jangan menyapanya. Tempat pesugihan. Kadangkala ada orang yang menjadikan gunung sebagai tempat untuk meminta harta kekayaan dalam waktu yang singkat. Orang-orang tersebut nantinya akan memberikan tumbal sebagai gantinya. Dan cerita tersebut tidaklah hanya dongeng belaka, karena banyak orang yang sengaja datang ke Kawah Sumbing untuk meminta kekayaan pada penunggu. Tentu saja di Kawah Sumbing kalian akan menjumpai banyak orang yang sedang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Jadi tidak usah heran jika nanti di Kawah Sumbing kalian akan menjumpai banyak sesajen, karena hal itu adalah permintaan dari penunggu Sumbing. Jangan menoleh ke belakang. Mitos ini agaknya mitos yang kadang sering terlupakan ketika pendaki mendaki Gunung Sumbing. Pendaki percaya bahwa dengan tidak menoleh, pendakian sampai ke puncak akan berjalan dengan lancar. Tetapi ketika mereka menoleh, pendakian akan lambat karena penunggu Sumbing sengaja akan mengecohkan jalan. Ya, jika terkecoh kemudian sadar, akan tetapi jika kalian nyasar dan tidak dapat menemukan rute yang benar, maka nyawa akan menjadi taruhannya. Jadi ingat betul, teruslah menghadap ke depan agar perjalanan menuju puncak Sumbing semakin dekat. Penampakan pocong di Gunung Sumbing. Selain peri dan raksasa yang telah disebutkan, penampakan pocong pun menjadi salah satu bahan pembicaraan lagi. Para pendaki sering melihatnya di Gunung Sumbing. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, makhluk berbalut kain kafan tersebut menampakkan dirinya di hadapan para pendaki yang sedang bergelut mesra dengan trek pendakian Sumbing. Penampakan kuntilanak, sundel bolong, dan wanita Jawa. Hantu bergender perempuan pun sering memperlihatkan sosoknya. Penampakan kuntilanak, wanita berpakaian adat Jawa, dan sundel bolong sering terlihat di sepanjang trek pendakian Gunung Sumbing. Terkadang mereka bersikap ramah, meminta tolong, bahkan cuek saat sangat seram bila dibayangkan. Penampakan pertapa yang sedang duduk bersila. Misteri Gunung Sumbing selanjutnya adalah soal penampakan para petapa. Mereka duduk bersila, memejamkan mata dan mengkumat-kamitkan mulut, seakan melafalkan sebuah mantra. Sebagian mereka memakai baju hitam dan sebagian lagi mengenakan baju putih. Hantu yang mengikuti rombongan pendakian. Dalam sebuah grup pendakian di Facebook, ada seorang teman pendaki yang menceritakan pengalaman mistis saat menjelajahi kegagahan Gunung Sumbing. Dalam tulisannya,
Dia mengisahkan bahwa ada penyusup dalam rombongannya. Pada mulanya jumlah orang dalam kelompok hanya ada 6 orang. Namun saat dia berada di paling belakang, dia menyadari bahwa rombongannya menjadi 7 orang. Siapakah penyusup tersebut? Entahlah. Misteri ritual pesugihan Gunung Sumbing. Inilah misteri yang paling sering dibicarakan oleh orang-orang di kawasan semenanjung lereng Gunung Sumbing. Dinaungi oleh kegelapan pesugihan yang harus mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbal. Seseorang yang dibutakan oleh kekayaan harus menyerahkan nyawa manusia, entah bagaimana caranya, yang akan dibayar dengan kekayaan. Konon ruh orang yang ditumbalkan akan menjadi budak iblis untuk selamanya, disesatkan oleh makhluk penunggu. Dari banyak cerita atau kisah yang beredar, banyak pendaki yang mengaku pernah tersesat atau disesatkan. Di Gunung Sumbing lama berjalan, ternyata mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Menurut saya, hal ini sangat erat kaitannya dengan perilaku kita saat menjamahi alam rimba di Gunung Sumbing. Menjaga sikap santun dan perkataan baik adalah salah satu solusi agar kita tidak mengalami hal serupa. Demikian adalah beberapa misteri dan mitos Gunung Sumbing yang bisa Kang Idat sampaikan kepada teman-teman. Saat dalam pendakian, tetaplah saling menghormati dengan makhluk lainnya, menjaga sikap dan perkataan, karena sejatinya sebuah gunung bukanlah tempat tinggal manusia. Siapapun dapat menempatinya.